menyajikan desinfektan. Otomatis dong ya. Kita harus, dan kita akan dipaksa akan mengikuti dan akan mencoba, ya bakal bisa. Tanda panah-panah itu loh yang kesannya kayak disetrap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama saya. Iya, udah ada yang jawab kan. Jumpa lagi bersama saya, Krisma Wibowo, di channel YouTube Krisma Wibowo dan IG, Instagram Live di Krisma Wibowo. Hari ini saya membawa 2 teman saya. Jadi total ada 3 layar dalam satu IG Live. Ya, ini baru nyoba-nyoba. Bisa apa enggak? Kita lihat nge-lag apa enggak tahu. Namanya harus dicoba. Ya itu tamu-tamu saya sudah berisik di belakang sini. Nah, jadi hari ini kita mau membahas tentang persiapan gedung pusat perbelanjaan, gedung untuk umum gitu. Atau kalau kita bilang biasa nge-mall sih ya. Nge-mall untuk pasca Covid. Apakah manusia kita atau masyarakat kita sudah siap untuk beraktivitas secara terbuka di gedung, di tempat AC dan segala macam? Saya menghadirkan 2 rekan saya. Satu, Pak Ari Tirtaryandi, kita tahu beliau adalah seorang manajer fasilitas sebuah sekolah berstandar internasional yang sudah sering ngobrol bareng sama saya di channel ini. Dan saya hadirkan satu lagi, ini beliau bintang tamu saya, benar-benar beliau adalah master saya, beliau yang ngajarin saya kamera, saya kenal beliau udah lama banget ya, gila 10 tahun kali, waktu saya umurnya masih lucu-lucunya, masih saya punya rambut, bukan begitu kan? Ya? Masih SMP. Jadi benar-benar beliau ini juga seorang arsitek dan sekarang punya bisnis di dunia interior. Beliau punya interior consultant dan juga punya interior consultant, juga kontraktor consultant dan punya channel YouTube juga. Yuk kita perkenalkan juga kepada para tamu saya hari ini. Siapa aja? Ya, silahkan Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Oke, kabar baik Pak Krisma. Gimana kita baik hari ini ya? Iya. Satu lagi Pak Bro Angling. Gue biasa manggil Angling. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Bro Angling. Keren loh buku-bukunya di belakang. Lebih terkesan terpelajar nih. Wah, curang nih. Kayak background wisuda. Iya, benar-benar. Iya. Keren-keren ya. Ini adalah bintang tamu saya, Bro Angling, juga punya channel YouTube. Coba subscribe, cari di YouTube-nya Bro Angling. Nah, di situ keren banget video-videonya, keren, mengupas teliti banget setiap gadget yang cocok dengan harga efisien. Bukan begitu Bro Angling? Iya, receh. Yes, receh. Tapi pas banget. Receh seru. Oke, saya akan menghadirkan satu video ini buat bro-bro semua. Semoga bisa dilihat dan bisa di-share pendapat-pendapat teman-teman bro-bro saya ini, bagaimana tanggapannya. Kelihatan? Oke. Oh, ya, iya. Kelihatan.
Ya, begitulah tadi videonya, teman-teman. Jadi pertanyaan saya mungkin pertama saya mau tanyakan dulu kepada Pak Ari ini. Pak Ari, menurut Pak Ari, ya. Menurut Pak Ari itu, kan Bapak juga mengelola bangunan ya Pak Ari ya. Nah, menurut Pak Ari itu bagaimana dengan skema ke depannya? Apakah masyarakat kita siap dengan ini gitu, dengan gaya hidup yang berbeda seperti ini? Oke, kalau jujur sebenarnya ya, kalau jujur sebenarnya saya bilang enggak. Karena ada beberapa habit, masih ada beberapa habit kebiasaan yang khususnya di Indonesia ya, masyarakat Indonesia secara umumnya itu masih belum tertib lah, masih kurang. Tapi kalau memang dibilang harus, kita harus, dan kita akan dipaksa akan mengikuti dan akan mencoba ya bakal bisa. Cuman tidak agak sedikit beda dengan negara lain yang mungkin sudah lebih tinggi kesadaran dari sisi higienitas, kebersihan segala macam. Kita akan lebih susah atau lebih tidak mudah untuk memulainya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jangan underestimate atau jangan ini juga sama masyarakat Indonesia ya, bahwa oh Indonesia warga 62 tuh plus 62 tuh kayak gini, nggak segitunya. Memang agak lebih sulit, tapi bisa. Bisa ya Pak ya, bisa. Tapi saya kalau melihat ini semua saya merasa membawa bahwa ntar kalau pasca COVID sampah plastik makan lebih banyak ya Pak ya. Gimana menurut Pak Ari? Dalam artian ya itu dilematisnya memang seperti itu ya. Maksudnya pada saat kita lagi mau memerangi plastik ya, cuman sayangnya muncul pandemi ini dan memang plastik itu salah satu yang jadi bahan yang dibutuhkan istilahnya untuk membantu katakanlah baik dari face shield atau misalnya dari divider ya, kemudian beberapa tempat atau wadah yang memang harus untuk mengurangi sentuhan gitu, memang agak sedikit bergeser sedikit, tapi kedepannya masih bisa karena beberapa material alternatif juga pasti kita akan bisa balik lagi dan bisa muncul lagi gitu. Terus saya juga nanya Pak, ini kalau ngeliat nih sebagai gedung ya, sebagai gedung umum, Bapak juga kan sekolah umum, berarti ada biaya-biaya tambahan ya seperti disinfektan setiap railing yang ada, pembersihan setiap hari, mendisinfektan area-area itu berarti benar-benar makin tambah ya, berarti apakah itu akan korelasinya dengan biaya sewa akan semakin tinggi Pak? Menurut Pak Ari gimana ke depannya ini? Kita kalau memang biaya pasti ya, kan kalau misalnya pemakaian di rumah aja sabun yang biasanya cuci tangan kita sehari 3 kali 4 kali kemudian tiba-tiba jadi 2 kali lipat, nggak mungkin dong sabunnya tetap jumlahnya sama ya. Itu memang pasti ada sedikit. Kalau korelasi nanti ke kenaikan segala macam memang tinggal masukkan perhitungan bisnis juga ya. Artinya kita di bidang apa nih gedungnya, sewanya gimana, karena itu kan juga akan efeknya agak domino ya. Kalau naikin sewa nggak ada yang bisa nyewa, malah aja lebih rugi. Tapi kalau misalnya naikin ada pengeluaran tertentu, nah jadi hitungannya nggak akan sesederhana itu. Tapi kalau dari jawaban simpel untuk ada kenaikan biaya maintenance, yes. Untuk sedikit sebenarnya nggak boleh ada upgrade dari frekuensi pembersihan ada banget. Karena emang kesehatan penting ya. Jadi kayaknya nggak bisa dimain-mainkan. Jadi ya udah biaya itu memang harus ya kita mau nggak mau alokasikan, kita cut dari yang lain gitu loh. Kebersihan loh ini, kesehatan loh ini. Ya kan untuk kesehatan masyarakat sih memang ya kita perlu lah, kita harus mengutamakan kesehatan untuk seluruh masyarakat, saya setuju banget. Hanya saja kan ada juga kan kita ada bicara bisnis properti ini ya. Bisnis properti kan salah satu adalah sewa. Yang seperti kita video yang sebelumnya kita juga bahas tuh bahwa sewa itu akan menjadi apa ya, properti masih menggeliat atau enggak sih nih. Nah, makanya dengan ada sewa ini dari disinfektan makin tinggi. Tapi ya itu adil nggak ya kalau sampai harus apa ya? Kan tahu juga masyarakat yang masuk kan dipotong setengah kan, 50%, tidak boleh lebih, nggak boleh banyak lagi seperti dulu. Artinya dengan arti kata ya mungkin stok parkir disetengahin juga kali, gedung parkir juga disetengahin. Menurut salah nggak saya pertanyaan saya ini? Enggak, itu benar. Jadi kalau misalnya yang sangat kerasa banget imbasnya kan kayak tempat makan ya, kapasitasnya langsung dikurangin gitu kan. Dari misalnya kapasitas restoran 100, kalau memang harus 50% berarti udah 50. Sementara itu tempat pembersihannya yang tadinya sekali jadi 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali gitu kan. Jadi
memang ada sedikit adjustment dulu sih di awal ini, tapi saya yakin ke depannya pada bisa mengadjust lagi gimana caranya, entah frekuensinya, entah apanya. Cuma memang kalau cost ya ada sedikit adjustment lah. Makanya saat ini lagi benar-benar semua sektor lagi ada adjustment, termasuk penyewaan kantor atau di kayak sekolah gitu. Sekolah pun kan kita libur ya, sekolah libur. Kebanyakan sekolah juga sudah memberikan diskon atau ada potongan sedikit lah, karena memang muridnya nggak ada yang masuk. Tapi satu maintenance sekolah yang berkurang dari bilang kayak pembersihan itu berfrekuensinya. Tapi ya memang ada nilai yang nggak bisa kita abaikan juga gitu. Toh kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Setuju sih Pak. Ya. Oke, saya mau tanya nih kepada Bro Angling ini sebagai interior consultant lah ya. Yang saya tahu tentang interior consultant itu adalah kayak tadi tuh ngelihat kan bagaimana tempat sampah yang sensorik dan segala macam, terus habis itu ucutan desinfektan sebelum di pintu masuk itu perlu ditutup nggak sih, dan sebagai estetika aja? Oh, kalau dari estetika sih kayaknya untuk sementara ini nggak usah ditutup juga nggak apa-apa sih, karena itu kan cost juga ya buat mereka ya. Kalau lihat dari video tadi, kalau boleh saya berpendapat, itu penting sih. Untuk saat ini penting, karena kan oke lah kita sekarang menjaga diri gitu ya, nggak boleh bersentuhan. Tapi ada orang lain juga kan yang tidak menjaga, beberapa orang yang tidak aware dengan semua ini. Jadi kita harus precaution lah istilahnya. Jadi jaga-jaga. Nah, aku lihat tadi bagus banget ada itu PIM ya, itu mall favorit gua nih. Parkir udah pakai sensorik gitu, itu kan itu kalau pakai gini semua orang megang, itu kan horor banget sebenarnya itu kan. Terus memang lift kita jarang pakai ya, pakainya eskalator segala macam. Terus cuci itu oke lah. Menurut saya sih nggak masalah ya, itu ada di situ sementara ini kan. Jadi kayak cepat cuci tangan. Ya, tempat cuci tangan jadinya expose banget kan di luar, kadang-kadang shabby gitu, kadang-kadang kotor. Makanya ini tadi bagus pakai kaki ya, cara nyalain kerannya itu pakai kaki, itu keren banget gitu. Nah, itu mungkin suatu saat akan jadi tantangan kepada interior designer, bagaimana merapihkan itu semua menjadi suatu elemen yang menyatu terhadap gedung-gedung umum. Mungkin kedepannya proyek baru itu buat Pak Bro Angling nih. Iya, bisa jadi nanti new normal ini kan akan mengubah budaya-budaya, termasuk sirkulasinya seperti apa. Jadi kita mau masuk ke mall tuh nanti mungkin ini bisa jadi lebih berbahaya atau biasa aja. Bisa jadi kebiasaan baru, mau masuk mall tuh harus cuci tangan. Nah, nanti kan harus diatur juga sirkulasinya seperti apa, harus belok sini. Nah, itu akan jadi desain-desain baru. Makanya ada new normal tuh memang makan next tuh akan berubah lah. Emang benda kecil nih kayaknya merubah kita semua gitu. Dari benda kecil si COVID ini. Iya. Dari perilaku kita, cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi dengan orang. Terus, nah itu kan mungkin nanti kedepannya desain juga akan berubah. Gitu. Bertanya, nah ini kita ngomongin desain nih, saya suka nih kalau dia ngomongin desain. Berarti penggunaan material juga pasti akan penting nih ya. Jadi mungkin new normal ke depannya, mungkin penggunaan material-material yang terkesan bersih akan lebih banyak digunakan. Ya seperti stainless steel, ya kan, stainless steel. Terus habis itu mungkin orang juga udah males plastik. Nggak tahu, korek nih Pak Amron aja benerin saya, mungkin aja kan tangan dipegang dan segala macam, orang malas megang, apalagi ya kayu dan segala macam. Menurut Bro Angling tergantung juga sih ya. Nanti akan ada desain-desain khusus misalnya. Ya, depannya kan ada di mana kalau Pak Ari udah ngerti green building gitu ya, penggunaan material yang ramah lingkungan. Nah, ini mungkin ke depannya ada material yang higienis, bukan ramah lingkungan ya, yang higienis jadinya gitu. Yang porusnya dikit atau jadi gampang bersihnya, kayak stainless steel kan gampang bersihnya.
steel yang yang kayak kaca gitu, yang pantulan gitu kan. Jadi kalau bersih tuh kelihatan gitu kan. Jadi melihat di depannya ke situ Bro Angli. Bisa jadi enggak ya. Misalnya kayak kalau dari virus kan di stainless steel. Nah, itu Okay. ya dibandingkan dengan kayu atau yang lainnya gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga, tapi sama-sama mereka bisa dibersihkan juga. Jadi ya sebenarnya tetap akan mengikuti tren yang ada, tapi mungkin kalau bahan yang lebih anti itu mungkin masih belum ya ke depannya gitu. Ke depannya gitu. Atau melaminto kali malah. Malah melaminto malah banyak dipakai mungkin ya. High pressure HPL gitu. Ya juga. Ya sebenarnya sama sih ya, PL sama ini. Cuman mungkin ada yang mulus, gelombang gitu, nggak. Yang penting mereka bisa dibersihkan. Teman saya waktu saya ngurusin beberapa channel gitu 5, itu salah satu requirement-nya dari dari pokoknya ada sertifikasinya itu bahwa harus menggunakan stainless steel karena bisa dibersihkan, gampang dibersihkan, dan akan terlihat bersih. Nah, kalimatnya adalah gitu, gampang terlihat bersih, jadi bisa dicek gitu secara mata visual, ini dibersihin apa belum kelihatan. Makanya salah satu stainless steel. Terus kedua adalah tidak ada sudutan dalam kitchen, jadi semuanya dibikin groove, semua kayak gitu. Terus penggunaan keramik dan segala macam. Jadi memang kedepannya ya, sorry kalau kita sampean aja tadi kan berasa, oh bagus ya semuanya otomatis, sensorik dan segala macam. Itu PR-nya adalah maintenance tuh. Ya Pak Ari ya. Maintenance ya, gimana? Menurut Pak Ari gimana kalau untuk maintenance yang otomatis itu kita kira-kira berapa kali sehari lah, atau berapa kali sih lebih baik menjaga bahwa peralatan itu bersih, peralatan itu bisa dipakai, jangan sampai maintenance pintu gerbang begitu masuk nggak nyala. Itu gimana Pak? Sebenarnya kalau dari sisi maintenance, selama kita mendapatkan produk atau menggunakan produk yang reliability segala macamnya kuat, ya nggak ada masalah kalau dari sisi maintenance dalam artian perawatan ya, karena sebenarnya semakin dia bagus, semakin dia produk juga makin teknologinya juga maju, maintenance-nya memang semakin berkurang dalam artian cukup diperiksa rutin untuk menjaga kondisi barangnya. Ibaratnya punya mobil dari yang model lama sampai model sekarang, apalagi yang listrik kan maintenance-nya semakin sedikit kan, semakin apa sih yang mau di-maintain gitu, karena sudah semakin otomatis gitu. Nah, untuk perawatan pun sama. Memang kalau dari sisi maintenance-nya pasti ada yang bakal ada lebih, ada persiapan betul. Karena kita berarti ada equipment, ada mechanical, ada elektronik yang memang harus diganti ya, itu seperti itu. Cuman kan dengan pemilihan produk yang kualitasnya bagus, yang benar, yang sesuai dengan peruntukan dan cara penggunaan juga benar, saya rasa itu nggak akan jadi membebani terlalu banyak lah. Dengan otomatis sebenarnya nggak perlu rutinitasnya udah ketahuan. Kalau pintu misalnya otomatis, yang dicek tuh apa, itu sudah ketahuan. Dibanding yang pintu manual yang kita malah sebenarnya nggak tahu tuh kapan engselnya bakal copot. Memang dari sisi maintenance-nya kan nggak perlu apa-apain ya benerin engsel, tapi kita malah nggak tahu kapan itu rusak. Gitu. Kalau yang otomatis sebenarnya mulai ketahuan selama kita rutin diperiksanya bisa ketahuan gitu. Kira-kira kedepannya Pak Ari, apa sih yang diperlukan otomatis apa lagi yang diperlukan? Itu kita lihat tuh otomatis sampah. Menurut Pak Ari, otomatis bak sampah itu diperlukan nggak sih sebenarnya? Tergantung dari tempat juga ya. Cuman kalau kebetulan tempat kita sekolahan sih kita udah ngetes ya, yang otomatis dengan sensor, dengan yang manual. Manual itu bukan manual tangan ya, manual itu udah kaki biasanya. Jadi pakai kaki lah, misalnya pakai yang tutup gitu. Kaki itu memang masih lebih efektif yang kaki ya, karena tangan juga sensor kalau kita mau membuang sesuatu pada saat sensor tetap aja kita harus mendekati dan geser segala macam. Jadi masih kemarin sih diuji kita masih belum terlalu sukses ya. Kalau untuk cuci tangan ya otomatis ya awalnya kan dulu nggak suka ya orang-orang yang banyak di tempat makan ya, yang pada bingung gitu kan, yang nggak enak nggak nyaman gitu. Cuman pada akhirnya ya mungkin teknologi juga maju ya, jadi kayaknya sudah mulai enak tuh bisa, karena kita juga udah kehitung penggunaan air pun lebih hemat dibandingnya manual. Diperlukan nggak sih lift dengan voice command?
naik lantai 10. Voice command untuk certain area, certain building mungkin perlu. Yang mesti diperhatikan juga, pernah saya ada video, nanti kapan-kapan kita lihat tuh cari ya, yang rumahnya udah smart home ya, smart house yang sudah pakai voice command, yang dia keluar ke dokter gigi, dia cabut gigi, dia pulang, dia nggak bisa masuk. Oh iya. Nah, itu juga kan jadi harus hati-hati tuh, kayak gitu kan nggak lucu gitu kalau di bangunan lucu malah itu. Ya, saya tahu. Karena begitu dia dengan adanya kapas, jadi komen suara dia berbeda kan. Iya. Gitu. Jadi harus hati-hati lah. Tapi mungkin di beberapa tempat kalau kayak handphone sebenarnya kan udah membantu ya, kayak kita di mobil ada terima telepon walaupun nggak boleh telepon nih, tapi misalnya terima atau terpaksa menghubungi, kita udah bisa by voice tuh memang udah enak banget. Jadi nggak perlu menyentuh. Cuman ya again balik lagi ke area-area atau gedung-gedung tertentu aja dulu kayak saat ini ya. Menurut Bro Angling perlu nggak lift dengan voice command? Kalau gue ya, maksudnya nyambung ke yang tadi juga, kayak memang kayak yang disebutkan sama Bu Kris tadi, yang kayak dapur gitu, kita butuh tempat-tempat yang gampang dibersihkan, alat-alat apa, kayak di rumah sakit juga, itu memang tempat-tempat khusus. Tapi kalau tempat-tempat umum kayaknya perubahan itu tidak akan terlalu signifikan gitu. Lebih cenderung ke device kita. Misalnya kalau disebutin tadi kayak seperti lift, kita voice control gitu. Ngomong 5 nanti lantai ke 6 gitu. Lebih baik perkembangannya adalah itu alat pencet yang kita bisa bawa-bawa itu. Ya, itu lebih simple, kayak Amerika cari alat bolpen yang canggih untuk di luar angkasa, Rusia pakainya pensil. Nah, itu nggak perlu canggih-canggih, tapi kita ubah caranya aja gitu. Iya, benar-benar juga. Iya. Tapi balik lagi. Ngakalin lah, ala Indonesia ngakalin gitu. Ya, tapi kalau untuk bocoran itu kalau di kitchen baik lagi dapur-dapurnya bintang 5 memang disuruhnya adalah yang bukaan kaki. Kalau untuk tempat sampah itu memang bukaan kaki. Nggak harus fancy, nggak harus yang apa. Bahkan tempat sampah harusnya yang berwarna katanya. Jadi jangan sampai, kalau bisa jadi orang dari jauh tahu, oh itu dia tuh jelek banget tuh warnanya. Jadi warnanya hijau, mentereng atau merah. Jadi sengaja bahwa orang, oh itu tempat sampah gitu. Jadi memang kayak gitu. Tapi kadang-kadang orangnya mungkin ya tempat sampah ya orangnya ya. Nah, orangnya gitu kan, orangnya ada kibaran apa bendera-bendera itu lucu juga. Tapi saya khawatir ya ini kan, jadi ini gedung perbelanjaan atau gedung-gedung mall ini akan menjadi sangat futuristik banget karena elektronik semua, masuk pakai sensor. Kalau orang yang agak gitu, gimana biasanya tombol itu dia harus ngawe-ngawe kayak gitu. Yeah. Jadi memang ini benar-benar COVID ini jadi benar-benar memberi garis batasan kepada orang yang maju dan tidak gitu. Jadinya yang khawatirnya kita kan memang ini oke lah di Jakarta. Bagaimana kalau ya di daerah gitu. Apakah harus menerapkan seperti ini juga semua sensorik, semuanya habis itu ya semuanya inilah semua kecanggihan ini, bahkan sampai tadi terlihat mau buka iPad aja harus pakai plastik. Kenapa harus dikasih plastik gitu kan? Tuh juga dipakai hand sanitizer udah cukup bukan kan? Makanya saya juga kadang-kadang ada sesuatu yang kayak lebay banget, tapi ada kadang-kadang sesuatu. Nah, makanya ini kita selagi milih nih, apa sih sebenarnya yang sebaiknya diberikan biar kita secara nasional bisa dilakukan gitu loh. Menurut Pak Ari gimana, Pak Ari? Ya saat ini kan emang kita lagi mencari ya, bukan kita aja kita bicara ya, tapi seluruh dunia pun lagi mencari formula yang pas nih caranya. Memang beberapa yang lebay, beberapa yang mungkin pendanaannya kurang cukup gitu ya, jadi akhirnya menggunakan beberapa alternatif. Benar tadi kalau iPad kenapa sih nggak pakai sanitizer? Atau beres di lap, atau pakai stylus misalnya ya, jangan biar nggak disentuh layarnya, siapin stylusnya. Memang stylus masih disentuh. Tapi kan at least sudah lebih mengurangi dibanding bongkar-bongkar di layar. Cuman ya again karena kita memang masih mencari formula yang pas, mudah-mudahan sih memang semua pihak ya bisa akhirnya menemukan caranya yang mengurangi sentuhan. Karena sentuhan itu memang paling sulit ya. Sementara teknologi itu maju ke layar sentuh.
ya, mulai dari TV, Oh iya. iya handphone, TV. Nah, pada saat yang bersamaan sekarang lagi rame-rame layar sentuh nih, apa-apa tuh mulai udah touchscreen, touchpad segala macam lagi disentuh. Bahkan di mobil pun kan udah mulai navigasinya kan di layar tengahnya kan udah mulai mengurangi tombol kan layar sentuh. Terus tiba-tiba nggak boleh nyentuh gitu. Nah ini yang memang jadi lompatannya yang pada saat mau ke layar sentuh, ternyata lompat lagi lebih cepat lagi ke depan yang jangan disentuh gitu. Sementara artificial intelligence untuk voice command atau segala macam memang belum sempurna gitu. Jadi ini lagi mencari formula sih memang. Kalau berkaitan dengan di daerah, ya memang yang kasihan kan memang area-area atau toko, warung atau apapun itu yang sifatnya gedung yang memang belum secanggih karena di kota besar ya. Itu tantangan juga sih, baik buat si building manajemennya gimana cara mengantisipasi, tapi nggak bikin orang nggak nyaman juga ya. Karena agak repot kan kalau sampai saya ingat awal PSBB ini pernah harus ke bank karena kepaksa banget gitu. Terus sampai ditanya di depan pada saat antri masuk mau apa, ngapain, bahkan orang yang depan saya ditanya mau transaksi berapa. Itu sampai, tapi kan nggak proper ya. Dia ditanya transaksi mau ngambil uang, mau berapa nilai, itu di depan yang kita lagi ngantri. Nah itu kan juga lebih itu kan privacy ya. Gitu. Iya, itu kan ada sedikit. Kalau dia tahu ngomong jumlah sekian terus kita niat jahat juga kan, berarti ketahuan orang mau ngapain. Tungguin orang itu keluar. Tandain. Kasihan gitu. Jadi kenyamanan manusia sendiri juga kan harus diperhatikan. Ada tantangan nih buat semua sih, dari mulai ya desainer, kita juga ke manajemennya untuk buildingnya, karena sama-sama masyarakat pengguna kan nggak enak dong kalau ditanya-tanya begitu di luar misalnya gitu. Kayak gitu. Cuman formulanya nih yang memang ya lagi dicari nih, yang pas banget nih. Mana nih caranya? Bagi saya dengan adanya orang warawiri dengan masker itu tantangan terberat adalah tim security kalau saya bilang sih. Ya kita tidak bisa membedakan mana yang jujur atau yang baik dan yang punya niat jahat. Itu tantangan besar banget itu. Betul. Itu juga ya dengan kalau sekarang kan kalau keluar aja kan sekarang orang pakai masker ya. Kadang kita ada, hai, sambil lalu ini siapa nih? Oh ya, kalau kita kenal banget ya. Kalau yang enggak kan itu siapa lo tonjok dulu. Tapi ya memang itu makanya ada yang akhirnya kan face shield lah, yang transparan segala macam. Formatnya bisa berbagai macam lagi dicari. Nah ini dia nih. Cari bungkusnya. Menurut Bro Angling gimana Bro Angling? Iya tadi itu kan bagaimana? Ya. Jadi kalau menurut gua sih masyarakat Indonesia itu terkenal kreatif. Kreatif ngakalin seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi selain akan perkembangan teknologi atau perkembangan desain yang akan terjadi nanti dan pasti akan terjadi, tentunya orang-orang kita ini akan bakal kreatif, entah nanti pakai tusuk gigi lah, terus touchpad-nya nanti pakai apalah yang bisa diiniin. Kedepannya akan jadi banyak benda-benda kreatif yang akan kreatif dan murah. Seperti logo Bro Angling itu harus murah. Iya, itu tuh. Itu ini. Ya kedepannya akan seperti itu sih. Dan perubahan itu pasti. Perubahan di era after COVID ini adalah sebuah keniscayaan. Jadi ya kita lihat nanti pasti akan ada hal-hal baru, desain-desain baru, kebiasaan-kebiasaan baru atau benda-benda device yang akan menolong kita nanti mengatasi semua ini. Nah itu yang menariknya itu tuh. Terutama kan Bro Angling nih sebagai desainer interior gitu, segala macam. Dulu saya ingat banget tuh, dulu sebelum adanya semenjak adanya bom, akhirnya ada ruangan khusus untuk scan ya kan. Untuk masuk ke hotel ada scanner yang segede Alaihim. Jadi minimal tuh berapa tuh 5 meter kali 8 meter itu ruangan khusus untuk scanner doang tuh, apalagi di hotel-hotel berbintang. Nah ini kedepannya itu apakah nantinya akan ada semprotan sebelum masuk itu semua disemprot? Kayak enggak ya, kayak nggak mungkin itu enggak ya? Kayak sih enggak ya. Itu kan dulu mulai rame-ramenya kan disinfektan untuk chamber perumahan ya. Perumahan. Iya, chamber sampai lihat ada yang pakai kipas yang buat iya, Misty banget. Iya, Misty fan. Oh, boleh juga nih caranya gitu kan. Tapi kayaknya kedepannya kalau terutama untuk bangunan komersil udah nggak seperti itu lagi. Kayaknya dari kandungan
disinfektannya kan juga lumayan berbahaya ya kalau kita sering terpapar juga gitu. Kasihan tuh tukang Gojek tuh tiap hari disemprot kalau masuk. Disemprotin Nah, terus. Kasihan banget tiap hari berapa masuk komplek tuh. Gimana Bu Hari? Kasihan banget ya, kasihan. Yang bakalan kedepannya pasti bakalan ada nih. Kalau kita ngomongin secara fungsi ya, fungsi secara building. Kan dulu ada ruangan scanner sekarang ini kedepannya akan ada ruangan apa nih? Saya yakin kedepannya di setiap mall itu pasti ada ruangan ini. Mungkin ruangan untuk merokok, oke, paham. Kalau ini khusus untuk merokok, tapi pasti ada. Ini saya yakin ada satu ruangan baru yang khusus apa? Cuci tangan akan perbanyak kali ya? Paling cuci tangan, kalau kita bilang sih cuci tangan atau hand sanitizer istilahnya bakal ada lebih banyak ya. Sama ini kalau memang yang jual quick scanner apa body temperatur yang model layar ya kayak yang cepat itu mungkin paling itu sih yang paling memungkinkan selama dia harga. Sekarang masih agak mahal tuh yang apa benar-benar hanya cuma kayak face recognition tapi langsung ke body scanning apa si temperaturnya itu udah ada. Cuma harganya memang masih belum masuk lah kalau buat langsung diterapin di setiap gedung, setiap kantor pasti punya. Di bandara itu ya? Kayaknya belum gitu. Kayak di bandara ya? Kayak di bandara. Ya, kayak di airport, betul. Itu, tapi paling itu gitu yang buat mencegah ke depan dan kita siapin lebih ke sana. Jadi itu juga kayak yang di bandara tuh. Tapi kan mahal banget berarti. Iya, makanya itu kan kalau untuk kayak selevel bandara kan memang ya, soalnya buat safety ya, kan dia tingkatnya benar-benar safety-nya tinggi banget ya. Kalau gedung kantor, sekolah, mall kan, nah itu dia kan ujung-ujungnya kan ke biaya lagi ya. Nah, yang menarik nih, jadi tadi rumah ibadah nih tadi kan saya baru pertama kali setelah 2 bulan atau 3 bulan nggak sholat Jumat. Tadi saya sholat Jumat. Nah, ada satu slide bagi saya ingin saya bawa di sini nih. Di situ ada bilang bahwa jangan membawa anak di bawah umur 12. Apakah mungkin gedung-gedung mall diperlakukan peraturan seperti itu? Mungkin. Menurut Bro Angling? Mungkin, karena kayaknya kemarin ada aturan juga kayak di atas umur 60 something nggak boleh ke mall dulu kayaknya. Ini yang aku lah 60 something kan memang itu. Tapi yang di bawah 12 umur, jadi di bawah umur 12 itu dilarang. Kalau tadi di masjid ya dilarang ke masjid gitu loh. Karena ya susah kan untuk mereka akan lari going around dan segala macam, akan dia nyentuh semuanya yang mau dia sentuh dan segala macam ya, betul. Dikasih tahu. Ya tapi makanya apakah perlu peraturan itu untuk gedung mall atau gedung pertemuan ini menurut Bro Angling? Bisa aja sih. Bisa aja kayaknya bakal ada kemungkinan. Kurang lebih itu kan tergantung kebijakan juga sama lihat nanti dari laporan si angka ininya kenaikan sama potensi sama segala macam. Menurut Bro Angling gimana? Transportasi udah ya kalau nggak salah ya. Ya, transportasi udah. Bisa aja sih, terutama untuk masih waktu-waktu dalam waktu dekat ini Bang. Transisi ya, bulan lagi sih masih masa transisi. Masih ngeri-ngeri juga sih kalau anak kecil bisa terpapar karena dia kan apalagi yang toddler ya, dia bisa guling-guling lah di lantai mall. Iya, guling-guling betul. Nggak dibeliin mah guling-guling wah pusingnya dia ini. Terus dia akan megang kalau di railing semua dia megang kaca railing iya. Itu kan iya, tapi mungkin kedepannya bisa dikurangi sih. Kalau ini kalau buat lucu-lucuan aja Bro Angling, kira-kira kalau yang diperlukan saat ini kira-kira selain vaksin ya, vaksin COVID, kira-kira tuh apa yang diperlukan saat ini oleh masyarakat? Kita berandai lucu-lucuan. Maksudnya apa ya? Ya, berandai lucu-lucuan. Misalnya, ya selain vaksin, ya, biar kita bisa kembali kepada sedia kala. Buat lucu-lucuan aja. Kira-kira apa ini? Yang penting, aku pingin ada yang nyiptain ini biar begini. Nah. Kalau saya saya pribadi sih tetap menjaga diri, terutama sih menjaga jarak dan menjaga pegangan, karena itu nggak cuma buat COVID aja. Flu pun flu biasa pun kan kita tertularnya sama kan gitu. Jadi, iya betul. Dengan melaksanakan cara hidup yang higienis, sehat, itu nggak cuma COVID, tapi penyakit lain juga akan terhindar gitu. Sebenarnya nggak butuh alat karena kita gaya hidup yang berbeda ya. Oke, Bro Ari, gimana kok Bro Ari? Bukan gaya hidup sebenarnya, cuma keadaan habit lah yang beda setiap orang. Tapi kalau benar sih, kalau lucu-lucuannya sebenarnya apa? Udah kasih internet tuh
yang kenceng banget dan video film bukain semua dia main di rumah pasti udah pasti. Kalau saya lucu-lucuan gitu. Saya pengen ada yang bisa bikin kayak kacamata yang bisa melihat di mana ada virus COVID. Jadi kelihatan gitu pakai kacamata itu. Wah, ini ada virus nih, dilap langsung. Wah, ini ada virus, dilap langsung. Itu kan keren kayak gitu. Benar-benar kayak main game ya, kalau main game apa jadi deteksi musuh di kanan. Wah, musuh di kanan. Zombie. Nah, terus orang itu tuh ada itunya tuh apa udah ada virusnya tuh langsung. Jadi kayak X-ray untuk COVID langsung. Itu kan 150 mikro itu kan, mikro itu kan sebenarnya bisa itu kan. Ya buat nyampe rumah gimana? Kalau Pak Krisma nyampe rumah, pas masuk kamar, ayo. Ya nggak bisa masuk, udah gitu aja. Pulang, loh, kok di kacamatanya COVID aja? Makanya, nah itu misalkan itu tim pengaman. Tim kebersihan lah yang biasa gitu. Jadi kasihan tim kebersihan kalau nggak germ gitu kan. Kacamata khusus melihat virus gitu kan. Keren banget. Kasihan itu. Mereka nggak pernah selesai itu. Karena yang dia lihat virus semua. Semuanya warna merah semua kan. Ya Allah, ini gue harus bersihin semua ini. Bawahnya semprotan terus ya. Sama makanya buat lucu-lucuan. Ya anyway kan. Balik lagi seperti tadi Pak Ari bilang, kita lagi mengubah tatanan hidup. Oke, gaya hidup kita. Nah, ini kedua, bagaimana kita berinteraksi di dalam gedung. Sejujurnya, saya agak serem juga kalau masuk ke dalam gedung, walaupun kangen juga pengen masuk gedung, ngadem, dan segala macem. Tapi kalau ngeliat gedung kayak gitu, pengaman kayak gini, ya balik lagi kan. Saya jadi berpikirnya tadi gitu, andai kata gue punya kacamata, gue akan semakin yakin bahwa aku nggak mau ke situ. Jadi kan gitu. Betul. Dan yang pasti ke depan, saya yakin ke depan tuh saya ada ruang cuci tangan akan lebih banyak menurut Pak. Jadi akan ada banyak cuci tangan yang lebih menyesuaikan gaya si gedung mall ini. Jangan cuma ember. Ember di depan sama stangnya kayak di minimarket. Ember, makanya itu tugasnya Bro Angling harus bisa bikin indah. Tadi itu ada indah dengan tambahan pot, mah bagi saya bukan indah. Tuh ada pot-pot itu kan kelihatan. Makanya Bro Angling ini jadi mungkin konsultan interior juga akan makin tertantang di sini kayaknya. Saya yakin bagaimana berusaha menyelami gaya hidup ini. Paling cuci tangan, apalagi kira-kira ya yang diperlukan. Kayak kalau itu kan, pernah nonton video nggak bagaimana sebenarnya virus itu tersebar kalau kita melakukan semua swalayan. Jadi makanya kayak lift sebaiknya harus ada operatornya sehingga tidak semua orang mencet. Iya. Ya itu doang. Bisa, itu betul. Ya itu kan, jadi kan nggak mahal kan. Ya, virus memang dia sebenarnya nggak bisa dihindarin ya. Maksudnya akan ada banyak di tempat-tempat yang walaupun udah kita bersihkan atau didesain seperti apa, itu akan tetap ada di tempat-tempat itu ya. Tergantung dari kitanya nih sebenarnya. Iya, kita udah. Ya tapi kan kalau kayak kita ngomong gedung umum kan, gedung mall kan itu semua umum. Jadi palingan saran kita kepada gedung-gedung itu daripada nambah sensor dan segala macam, ya minimal setiap sesuatu yang beroperable, yang bisa dibuka, ya minimal ada doorman, ada liftman, ada orang yang jalan gitu, atau menyajikan desinfektan. Otomatis dong ya. Otomatis, betul. Itu lebih murah itu daripada sensor. Ya, menurut Pak Ari gimana? Ayo sekarang. Apakah memang sih kalau itu tidak berstandar internasional sekali sih, itu Indonesia banget gitu. Bukan kasar internasional, itu justru balik ke tahun 60-an ya, 60-70 yang masih ada doorman, terus ada operatornya gitu. Sebenarnya malah sekarang kalau lift yang ada operator ya, kalau kayak di hotel atau di mall itu malah justru yang levelnya kelasnya atas ya, karena kita dilayani, karena kita malah justru udah terbiasa. Lu kerjain apa-apa sendiri sekarang, lu mau ngambil makan, minum, buka pintu, justru sekarang justru kalau ada itu malah di yang level mewah lah
malah ada gitu. Karena sebenarnya kan biaya orang tuh manusia lebih mahal daripada mesin. Sebenarnya jangan salah, bukan berarti costnya lebih murah, justru biaya orang tuh lebih mahal dari mesin, makanya digantikan oleh mesin. Nah kalau memang ada THR harus balik lagi ya. ke sana ya, nah itu mesin nggak ada THR, kalau orang kan nanti ada misalnya. Oh iya, terus juga mengenai lift ya, yang agak lucu tuh karena kalau kita masuk ke dalam lift tuh ada tanda panah-panah itu loh yang kesannya kayak disetrap. Oh iya benar. Menurut teman-teman ya, menurut Pak Ari dan Bro Angling ini, apakah itu ngefek nggak sih? Kalau bagi saya kayak ada lucu aja gitu loh, masuk ke dalam lift loh kayak disetrap. Do we need to do that? Iya, lumayan sih ya. Yang penting mereka udah coba untuk precaution ya, maksudnya daripada kena. Tapi mungkin nggak tahu, mungkin caranya harus dicari. Maksud ya madep ke ujung sana. Nah, ujung sana kalau ada virus kan bisa deket tuh malah tuh. Iya. Gimana menurut Pak Ari? Kadang lucu aja saya kalau melihat itu bahwa nggak ada cara lain ya untuk kayak gini gitu. Ya kita lagi mencari kan memang. Ya, itu karena kita lagi mencari, makanya lagi gimana caranya. Sebenarnya simpelnya kan kalau ngelihat panah-panah kayak diserap, karena apa? Kita kan misalnya kalau droplet ya, yang ditakutin kan dropletnya dari mulut, istilahnya dari cipratan hidung, mulut, segala macam. Makanya kalau diarahin ke dinding kayak dihukum, kayak diserap. Ya emang supaya biar jangan kena, kalau muncrat ke dinding gitu, istilahnya begitu. Kalau dibilang efektif sih mungkin ya sedikit adalah, sedikit banyak pasti ada upaya kan kita daripada ngomong langsung dengan pakai masker tentunya mengurangi gitu. Cuman share sedikit karena kemarin juga pertama kali ke gedung setelah berapa bulannya harus gitu kan ada kaitan dengan pekerjaan, kita ada kegiatan yang memang harus ke gedung itu dan masuk ke lift, memang tiba-tiba di lift itu tuh nggak ada panahnya. Tapi akhirnya kita satu tim bertiga nih yang refleks yang kita gimana nih? Udah ikutin yuk. Akhirnya jadi lucu-lucuan doang gitu, sambil tetap tawa nggak ada mesinnya, tetap tawa ngobrol. Itu aduh. Cuman ya lucu juga sih gitu. Emang refleksnya jadi mencoba, ya udah kita coba ikutin deh gitu. Untungnya sadar ya. Tapi ya emang ya aneh, emang rasanya naik lift ngadep dinding. Dindingnya saya dapetnya yang stainless lagi ya, yang bukan kaca. Kalau kaca kan masih mending ya bisa lihat. Bulan dapetnya dinding cek gitu. Ini ngapain? Sampai sempet gini, udah ada yang mencet belum itu tombolnya, kita mau kemana? Jangan masuk nyebar terus diam itu udah ada. Udah. Oh ya udah kalau udah lucu juga gitu. Itu pengalaman seru tuh. Ya makanya kayak gitu kan, makanya yang diperlukan sebenarnya adalah operator lift sebenarnya kan ya. Operator lift, jadi kita nggak ribet, nggak pernah repot, ya cukup dilayani, balik lagi kan layani. Cuman balik lagi kan dengan semuanya teknologi, dengan semuanya semakin ada semua elektronik, dan bayar juga harus pakai elektronik dan segala macam. Nah itu jadi benar-benar yang masuk ke dalam gedung itu berarti benar-benar harus siap. Jadi jangan sampai aja kita keluar kartu e-tol kita kurang dan segala macam, itu juga nyebelin juga sih. Kalau payment kayaknya udah mulai terbiasa ya. Ya Jakarta sih iya. Ya dipaksain kayak e-tol itu sudah mulai terbiasa dan terpaksa dan akhirnya terbiasa dan akhirnya biasa itu udah saya rasa udah jalan. Oke. Emang harus dipaksa sih. Dipaksa ya, tapi emang dipaksa. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, ada kata-kata terakhir untuk para teman-teman. Ini tadi ada Bu Nindya tadi sampaikan salam. Ya, ada kata terakhir buat teman-teman, terutama untuk bagaimana kita menyikapi gaya hidup baru masuk ke gedung umum. Nah, ini nih, masuk ke gedung umum. Gimana nih? Oke, Pak Ari duluan, silakan. Oke, bukan kata-kata terakhir kali ya, agak ngeri kalau ngomong. Kata-kata sambutan. Oke, kalau untuk masuk gedung sebenarnya sih kita mewakili dari yang istilahnya lebih di team building management, berupaya juga memberikan kenyamanan ya buat semua yang masuk, buat semua yang datang ya. Jadi mohon maaf dan mohon maklum tahu buat kepentingan bersama ya, biar kita semua sehat. Yang penting sih mulai ditaati aja lah peraturan atau keamanan ditambah, diikutin, jaga diri, kesehatan, sehingga kalau masker itu kan membantu ke semuanya. Berawal dari kita ya membantu ke semua, itu aja sih. Kalau kita semua yang bantuin tapi masing-masing atau dari diri kita nggak ada niat, kayaknya agak berat. Jadi mohon dari kesadaran masing-masing itu aja, jaga kesehatan dan
udah ikutin semua yang ada. Yes, terima kasih. Gimana Bro Angling? Ada kata-kata pesan buat teman-teman yang mau masuk ke gedung? Iya. Kalau tadi kan yang mewakili manajemen building. Nah. Kalau saya yang mewakili yang udah kangen mau ke mall. Sama saya juga. Sebagai manusia yang udah kangen ke mall ya, kita terima kasih juga kepada para manajemen gedung yang udah mempersiapkan semuanya sebaik mungkin, seaman mungkin, se-efisien mungkin ya. Terus ya kalau kita sih pasti akan mengikuti dan harus mengikuti dan juga enforcement-nya kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti emang harus ya mendingan lu nggak usah masuk aja gitu. Jadi untuk keamanan kita ya terus dari personal kita juga ya kita jaga diri sebaik mungkin. Menjaga diri kan bukan buat kita tapi buat orang lain juga. Terus dengan ada baiknya juga gedung udah mempersiapkan itu bukan hanya untuk kita yang udah misalnya kita udah tertib ya, tapi kan ada juga yang masih nakal-nakal gitu, masih sakit juga masih jalan itu ya. Yang penting sih dari kitanya ada kemauan, dari gedungnya ada kemauan, itu insya Allah aman kalau mau masuk ke mall. Gitu. Nah, yang penting ikutin aja. Siap, terima kasih. Ikutin cara seperti itu. Tata juklak ya, petunjuk pelaksanaan, juklak juknis. Iya. Bahasanya juklak juknis. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Yang sudah teman-teman, makasih Pak Ari, makasih Bro Angling. Ntar kita connect lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Tadi adalah obrolan saya, lucu-lucuannya kami. Apakah ini bisa terjadi? Mungkin saja. Apakah gaya hidup masyarakat bisa berubah? Kita harapkan. Yang pasti kita sama-sama berubah demi memutuskan rantai COVID ini. Kita menjaga diri, dengan kita menjaga diri, kita menjaga sesama. Itu pesan dari kami. Semoga menyenangkan dan bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, di-share aja lucu-lucuan ini. Ya, ini mungkin ada benarnya juga, mungkin juga kita salah. Tapi yang pasti kita sudah mencoba untuk menjadi warga negara yang baik. Saya Krisma Wibowo, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.